Ada 4 penyebab datangnya musibah yang menyebabkan sebab datang bencana alam ini. Undangan itu datang gara-gara apa? 1, kata Al-Quran, yakfuruna bi ayatillah. Mereka kufur terhadap ayat-ayat Allah. Mereka dustakan ayat-ayat Allah. Menurut orang Islam ada 2 ayat Allah, ayat tertulis dan ayat tercipta. Ayat tertulis Al-Quranul Karim, ayat tercipta lingkungan alam. Bagaimana sikap manusia khususnya bangsa Indonesia terhadap ayat-ayat Allah? Mari kita lihat perlakuan kita terhadap sumber daya alam kita. Dihabisi tanpa ada perbaikan. Saya kalau perjalanan Pak, dari Balikpapan ke Bontang, dari Balikpapan ke Sangatta, Kalimantan Timur, dari pinggir jalan kita lihat hijau. Tetapi kita naik di atas pesawat, habis gundul hutan kita. Dan anehnya, siapa yang menikmati? Bukan masyarakat Indonesia. Siapa yang menikmati? Orang dari luar negeri. Di mana Allah tidak marah? Kita punya sumber daya alam melimpah, tapi siapa yang menikmati? Orang-orang kaya yang tertentu saja di Indonesia, dan berlebihan caranya menikmatinya. Yang kedua, penyebab menurut surah Al-Imran, wa yaqtuluna anbiya'i bighairi haq. Mereka membunuh nabi secara tidak hak. Nah, bila mahasiswaku di UNHAS, bagaimana caranya membunuh nabi, Ustaz? Nah, tidak ada nabi. Secara fisik kita tidak akan membunuh nabi lagi sekarang. Tapi apa cara kita membunuh nabi? Sunnah-sunnahnya kita bunuh. Sunnah-sunnahnya kita injak. Mana sunnah-sunnah nabi? Ayo kita lihat saja. Nabi menginformasikan dalam hadisnya, diriwayatkan oleh Bukhari, haram merubah nasab, haram mengerubah silsilah orang tua kita. Dek nawat digirobah sana anak natawe. Tapi apa yang terjadi? Kita sok barat-barat. Sudah menikah, istri tak langsung siapa namanya di belakangnya, istri tak suaminya. Siapa ngajar gitu? Nabi sudah jelas tidak boleh kau robah namanya bapaknya istrimu di belakang. Contoh konkret, nama istri Naurah Siddiqiyah, Nasrun nama bapaknya. Begitu setelah menikah suaminya Das'at Latif, berubah namanya Naurah Siddiqiyah Das'at Latif. Padahal tidak boleh. Kenapa? Naurah Siddiqiyah bukan anak saya, tapi istri saya. Coba, matan itu sikolana, tinggi jabatannya, tapi begitu sudah menikah, namanya istrinya naganti. Apa pernah kita dengar Rasulullah mengganti nama istrinya Khadijah Muhammad? Tidak, Khadijah tetap disebut Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar Siddiq. Sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak. Kalau ada yang tidak melaksanakan sunnah, atau ada orang yang melaksanakan sunnah, kita anggap kampungan. Kita lihat saudara kita yang agak naik-naik celananya sedikit, dibilang apa? Banjir di Kapang. Ada saudara kita memelihara jenggotnya karena cintanya kepada sunnah. Apa dia bilang? Dedek lewat-lewat naso alim. Apabila sunnah-sunnah Nabi kita injak-injak, tunggu azab Allah akan datang. Yang ketiga, yang akan menyebabkan turunnya bencana alam, wa kanu yaqtadun, mereka telah melampaui batas, terlewat-lewat nih Pak. Lihat lagi Pak. Agama Islam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan siapa yang punya tugas? Ulama, para muballigh. Tapi bagaimana kelakuan kita terhadap ulama? Bagaimana kelakuan kita kepada mereka yang melaksanakan amar ma'ruf? Mereka yang tulis la ilaha illallah dianggap teroris. Mereka yang menulis la ilaha illallah dianggap anti NKRI. Masa kalimat tiada Tuhan selain Allah kita takut? Dan siapa yang lakukan itu? Orang Islam sendiri. Anda yang lakukan kriminalisasi itu bukan non-muslim, orang non-Islam, kita masih bisa tolerir. Kenapa? Tidak mengerti. Islam sendiri, solatnya selalu mengucapkan la ilaha illallah, tapi takut dengan kalimat Allah, takut kalimat tauhid. Gimana caranya? Disebut tak lewat-lewat. Mana ada kasihan itu ulama pegang senjata? Mana ada itu ulama mengajarkan rongrong NKRI? Yang justru kita teror adalah yang mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi para koruptor,
Coba kita lihat kelakuan negara terhadap koruptor. Saudi Arabia, koruptornya pancung, potong tangannya, potong kepalanya. Di Indonesia apa yang terjadi? Koruptor potong masa tahanan. Ini kan keterlaluan namanya. Tan lewat-lewat mako. Marah Allah. Dan yang keempat, penyebab turunnya musibah di muka bumi ini, kata Allah menurut Al-Imran ayat 112, dzalika bima adzau, mereka berbuat zalim secara terang-terangan. Mereka berbuat dosa secara terang-terangan. Sekarang dosa sudah tidak dianggap lagi sesuatu malu. Dosa zina,